Selamat pagi Sobat PR, kembali lagi barengan sama aku Acip di podcast bersama Bank BJB. Hari ini aku kembali hadir lagi di event Bazar Bank BJB Payday yang tentunya sudah menjadi event bulanan dari Bank BJB. Tapi kali ini agak berbeda ya, kalau kemarin aku ada di tengah-tengah bazar, kalau sekarang aku lagi ada di BJB Corner yang tentunya di sini juga banyak banget pilihan makanan, ada bebek goreng, ada cemilan, banyak banget. Jadi buat Sobat PR yang lagi mampir-mampir ke Bank BJB bisa banget langsung naik ke BJB Corner. Nah Sobat PR, tentunya di podcast kali ini aku nggak sendiri lagi dong, karena di sini aku ditemani sama Bapak Maman Rukmana selaku Iya. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer Bank BJB. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Pagi, Mbak Acip. Nah di episode kali Alhamdulillah. ini aku sama Bapak Maman akan ngobrolin soal tabungan rencana melalui Digi by Bank BJB, yaitu BJB Tanda Mata My Goals. Solusi buat yang punya mimpi tapi sering ngerasa susah nabung gitu. Hmm, Nah Pak Maman, kalau kita lihat realitas sekarang ya, ya, nabung tuh rasanya kan makin challenging. Bukan cuma karena inflasi, tapi juga sekarang kan kalau misalkan mau belanja tuh gampang ya Pak ya, lewat HP, ada e-commerce segala macam, diskon ada terus tiap hari. Belum lagi lingkungan juga lumayan mempengaruhi nih. Terus keinginan impulsif, baru gajian tuh bawaannya pengen belanja. Lihat yang diskon langsung kalap. iya. Sampai akhirnya tuh muncul istilah namanya tuh lifestyle creep, di mana penghasilan tuh meningkat, tapi ternyata tabungan tuh justru jalan di tempat. Nah, menurut Bapak Di sendiri, dalam kamu iya, trap. lifestyle creep nih. Oh, ada juga ya. Gimana nih tanggapan Bapak melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini? Ya, sebenarnya setiap waktu ada polanya kaitan dengan pengelolaan keuangan. Betul. Bukan hanya di era sekarang, tapi di era yang ya orang tua kita dulu juga sebenarnya punya pemahaman-pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan, mengelola kekayaan, mengelola penghasilan. Ya memang kalau dilihat sekarang kan tantangan ya, mungkin tantangan karena orang lebih tertarik untuk self reward, Ya, betul. belanja-belanja yang memberikan menyenangkan. Nah, sebenarnya itu yang menjadi basic awal kan kaitan dengan mindset tentang pola pikir. Dan pola pikir itu nanti masuknya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi nanti akan beda-beda. Mbak Acip dengan misalnya dengan saya, itu cara mengelola uangnya beda. Pasti tidak. Nah untuk bisa memahami kita harus punya perencanaan keuangan. Jadi di dalam perencanaan keuangan itu sebenarnya punya tujuan. Kita dalam menjalani kehidupan dan juga mengelola keuangan itu harus punya tujuan. Betul. Nah tentunya kita juga punya tujuan untuk mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang. Bukan hanya sejahtera sekarang kan, nanti Ya. juga kita ingin sejahtera gitu kan. Nah tujuan utama sebenarnya bebas finansial. Bebas finansial itu apa? Ya kita nanti suatu saat nanti kita punya passive income yang bisa menutupi living cost kita, kebutuhan kita. Jadi kan saya misalnya sebagai pegawai kan suatu saat nanti pensiun. Nah gimana caranya nanti pada saat pensiun itu penghasilan saya tetap sebesar waktu saya bekerja. Tapi saya ini sudah pensiun. Berarti kan ada penghasilan yang dihasilkan secara yang namanya passive income. Iya. Jadi berarti aset saya nanti yang menghasilkan. Iya, Gitu. jadinya. Nah kondisi tadi sekarang kan banyak ya mungkin Gen Z ya adik-adik sekarang lebih fokusnya ke belanja dan sebagainya apalagi. Nah ini saya suka ini ya cara untuk menilai mengenai mindset misalnya. Apakah misalnya ini Mbak Acip nih, Mbak Acip sendiri senangnya scrolling check out unboxing atau lebih senang bertambah uang di rekening? Kalau sekarang karena baru kerja, jadi lumayan sering scrolling check out Nah, unboxing. nah itu sebagai mindset, sebagai pola pikir yang akan nanti ke depan itu akan seperti apa? Oke. Akan masuk ke area bertambah kaya atau enggak gitu. Itu yang menjadi pembeda antara orang yang nanti akan mencapai level kesejahteraan atau orang yang nanti ke depannya malah terpuruk dari sisi keuangan. Ya, makanya diawali kita harus memahami tentang perencanaan keuangan. Gitu. Di dalam perencanaan keuangan itu ada
alokasi finansial. Nah, Mbak Acip misalnya dengan saya kan kita setiap bulan punya penghasilan, ya, Betul. setiap bulan punya penghasilan dan penghasilan itu kita alokasikan, ada budgetingnya. Misalnya untuk kebutuhan segini, untuk biaya bulanan apalagi segini. Termasuk untuk apa namanya? Untuk hiburan, traveling itu dialokasikan ada misalnya sekian persen. Tapi yang paling penting juga harus ada alokasi untuk savingnya, Oke. untuk nyimpennya gitu. Jadi yang ini untuk pemenuhan kebutuhan, juga ada untuk pemenuhan keinginan gaya hidup. Nah, tapi sebagian juga harus ada saving Saving. untuk masa depan. Oke. Nah, tadi kan Bapak notice juga nih soal self reward gitu Ya, ya. Apalagi Gen Z milenial sekarang tuh kadang ada nih Pak self reward yang berkedok boros sebenarnya. iya, iya, Jadinya impulsif iya, beli iya, barang yang iya. sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu ya. Tapi ada juga kalimat nikmatilah selagi muda cenah ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih cara membedakan ya antara menikmati hidup secara sehat atau boros berkedok self reward, terutama di kalangan anak muda sekarang? Ya, memang sekarang ya Gen Z ya anak-anak muda sekarang kan kalau saya melihat sih lebih memikirkan tentang bagaimana kesenangan di saat ini. Tapi saya beberapa waktu juga keliling ada juga tuh yang pegawai-pegawai baru dia yang Gen Z, dia cukup bisa memahami tentang pengelolaan keuangan gitu. Memang sebagian besar yang tadi bahwa ya termasuk anak saya juga gitu ya. Kalau misalnya punya keberhasilan apa gitu kan langsung, "Pak ini self reward." Self Self reward. reward. Tapi pada saat kita self reward itu menjadi sebuah kebiasaan, itu nanti penghasilan kita tidak akan berakumulasi, Betul. tidak akan bertambah karena semuanya habis menjadi sebuah pengeluaran gitu. Seperti tadi misalnya self reward kita misalnya untuk barang-barang yang kita sukai, kita senangi. Nah, kadang-kadang juga yang kita beli itu yang tadi berkedok, ini kebutuhan. Iya. Ini barang yang yang dibutuhkan gitu. Kalau nggak ini saya nggak bisa kerja, saya ini nggak akan bahagia gitu kan. Nah, seperti misalnya HP ya. Mhm. Kalau nggak iPhone 17 ini Nggak bisa. nggak bisa. Jadi seolah-olah itu kebutuhan. Padahal sebenarnya tadi kebutuhan, eee, keinginan yang berkedok kebutuhan Betul gitu betul yang tadi, betul. gitu. Sebenarnya kan HP biasa juga bisa secara Iya. fungsi. Mhm. Nah, disitulah nanti yang akan membedakan dari sisi pola pikir atau mindset tadi. Mhm. Apakah bisa kita mengalokasikan, ya ada untuk self reward kita, tapi juga kita memikirkan untuk saving untuk masa depan kita. Betul. Nah, saving yang tadi secara terus-menerus setiap bulan menyisihkan penghasilan kita itu nanti akan ada akumulasi aset. Nah, sehingga kalau orang yang punya mindset bertambah kaya, bertambah sejahtera itu punya keinginan barang ataupun self reward Mhm. itu bukan dari penghasilan utamanya, tapi dari passive income-nya. Nah, iya betul. Gitu, saya misalnya gini, Mhm. Pak Acip misalnya, wah saya pingin apa nih yang impiannya? Pengen liburan deh. Liburan. Nah, liburan. Nah, kita kan ada juga yang pingin liburan. Oh, berarti saya harus alokasikan dari penghasilan saya, misalnya liburan sekian juta gitu ya. Mhm. Ada yang alokasikan dari penghasilan kita. Ada juga yang liburan tapi minjem dulu. Iya. Ya, ada yang pinjam pay later atau apa gitu kan Mhm. ada. Tapi yang paling bagus itu kita bisa merencanakan liburan tapi dari hasil Passive income tadi passive ya. income kita. Oke. Atau misalnya dari yang kita tabung, kita investasikan, nah nanti kan ada hasilnya. Mhm. Nah hasilnya ini sebagian kita sisihkan untuk Berlibur. memenuhi keinginan kita. Mhm. Misalnya tadi traveling atau beli barang yang kita inginkan dan sebagainya. Oke. Nah, tadi kan Bapak juga bahas nih katanya, "Aduh, pengen banget iPhone 17," Oh, gitu. Nah, ini kan zaman sekarang tuh ada istilah nama itu FOMO iya, atau fear of missing out, takut betul. ketinggalan. Ngelihat temen liburan, pengen ikutan liburan. Lihat teman upgrade gadget, pengen ikutan upgrade gadget juga. Bahkan ya si FOMO itu kadang bikin orang tuh jadi impulsif. Yang tadi juga sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh banget, tapi karena ngelihat orang lain beli, orang lain punya, jadi aduh pengen juga gitu. Nah itu. Nah, sebenarnya menurut Bapak seberapa besar sih dampak FOMO ini terutama untuk pengelolaan keuangan generasi muda zaman sekarang? Kalau saya lihat sih
sekarang kondisinya FOMO itu dampaknya sangat besar. Karena sekarang lebih kepada apa sih namanya ya? Lebih kepada apa ya istilahnya ya? Validasi, Betul. validasi diri dibanding dengan kebutuhan objektif kita, gitu. Jadi pokoknya yang penting saya harus dapat dulu barang, saya harus kelihatan dulu. Ya, betul. Banyak kan yang ya biar tekor asal kesohor dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu kurang baik bagi kesehatan keuangan kita, bagi perencanaan keuangan kita di masa depan. Itu kurang baik. Seharusnya kita punya prinsip. Jadi jangan ikut-ikutan. Iya, Jadi sebenarnya kan yang akan menjalani masa depan itu masing-masing. betul. Kalau yang punya prinsip, saya tidak perlu dinilai. Saya tidak perlu mendapatkan validasi dari orang lain. Tapi yang penting saya bahagia. Saya bisa mencukupi kebutuhan sekarang dan bisa memenuhi kebutuhan yang di masa yang akan datang. Gitu. Apalagi sebenarnya dalam perencanaan keuangan itu tujuan akhirnya itu adalah bebas keuangan. Dan bebas keuangan itu sebenarnya lebih bukan hanya bebas keuangan loh. Itu bisa bebas dari segala aspeknya. Misalnya, saya nggak perlu bekerja. Betul. Bebas kan? Iya. Waktu saya banyak, bebas. Fleksibel. Saya bisa jalan-jalan kemana saja, bebas. Saya bisa membeli kebutuhan keinginan saya, bebas. Karena saya sudah punya fondasi finansial yang kuat, sudah punya aset keuangan yang kuat, dan punya passive income yang kuat untuk membiayai kebutuhan dan keinginan kita masa depan. Itu sebenarnya yang harus ditujunya. Jadinya uang yang bekerja buat kita gitu. Nah, sebenarnya gitu. Jadi kita ini selama bekerja sekarang kan kita bekerja untuk uang. Gimana caranya nanti uang itu bekerja untuk kita? Betul. Bisa. Oke. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal FOMO, terus soal saving segala macam nih Pak. Dari pengalaman Bapak sendiri nih ya, sebenarnya apa sih kesalahan finansial paling umum yang sering dilakukan oleh masyarakat? Karena kan mungkin masyarakat tuh belum mengerti ya, aduh salahnya gue tuh di mana sih soal finansial ini gitu. Biasanya kesalahannya paling umum tuh apa sih Pak? Yang kalau menurut saya sih adanya di mindset ya, di pola pikir. Karena sebenarnya untuk kita misalnya yang sudah bekerja ataupun yang punya penghasilan dari wirausaha dan sebagainya, mereka itu sebenarnya punya kemampuan untuk earning power-nya ada, untuk mendapatkan penghasilan ada. Tapi bagaimana setelah uang didapatkan, ini uang mau diapain? Kan kuasa atas uang itu diri kita sendiri. Betul. Apakah mau dibelikan barang atau mau diinvestasikan? Contoh misalnya, kan ada dua orang yang berbeda misalnya. Punya uang 10 juta misalnya. Ada nih 10 juta dari penghasilan atau apa. Ada yang punya pikiran, wah, yang langsung terbenak dalam pikirannya itu barang itu nih, barang ini saya jalan-jalan. Ini mindset nih. Ada lagi satu sisi yang gimana caranya uang 10 juta ini bisa menjadi 15 juta, bisa jadi 20 juta. Investing. Orang-orang dia akan berinvestasi. Dari situ aja udah beda. Nah, kalau misalnya dari penghasilan kan sama. Misalnya saya dengan Mbak Acip sama. Penghasilan 10 juta, sama-sama 10 juta. Tapi kalau Mbak Acip misalnya dalam pikirannya kan nanti ada lebihnya misalnya 1 juta lah gitu. Dalam pikirannya, saya pengen beli ini dan belanja ini belanja ini kan. Setiap ada lebih free cash flow kita 1 juta belanjain lagi. Kalau saya misalnya saya baiknya ya, yang baiknya. Misalnya saya sisihin tabungin. Setiap bulan saya tabungin. Berarti dalam 12 bulan saya punya uang berapa? 12 juta. 12 juta. Plus bunganya lah. Taruhlah 12 juta 500 gitu ya. Tapi kalau Mbak Acip dalam 12 bulan ke depan punya barang. Gak punya uang tapinya. Uangnya kan nggak ada. Tapi barangnya juga tidak benar. Belum tentu. Apakah itu masih berfungsi ya, manfaat, ataupun kadang-kadang kan kita sebenarnya kepuasan itu hanya beberapa lama kan gitu ya.
Misalnya hanya pada saat Belinya kepuasan itu doang, pada saat unboxing-nya unboxingnya. doang. Setelah ada barangnya simpen aja di Simpan. mana kan gitu. Berbeda kalau si uang itu terus tersimpan di kita. Meskipun kepuasannya misalnya sama tadi misalnya bertambah ya puas gitu. Tapi kan uang itu ada. Iya. Nilainya ada uang itu. Uang itu masih terus ada nilainya. Betul. Sehingga suatu waktu kita butuhkan uang itu bisa kita gunakan. Nah, betul. Gitu. Itu sebenarnya yang menjadi basic pembeda. Sehingga nanti arah ke depannya juga itu nanti akan beda. Oke. Jadi saya sampaikan bahwa besarnya kekayaan atau kesejahteraan itu bukan ditentukan oleh besarnya penghasilan. Tapi oleh kemampuan mengelola keuangan. Oke. Bener loh. Iya betul sih. Ini serius. Misalnya saya gajinya 10 juta. Mbak Acip misalnya 50 juta. Seharusnya sesuai logika yang lebih kaya siapa? Saya. Mbak Acip. Tapi itu bisa beda. Bisa saya yang lebih kaya. Karena perbedaan mindset tadi gitu ya Pak? Iya. Karena setelah uang masuk, yang kuasa untuk mengelola uang adalah diri kita sendiri. Betul. Ada yang dikonsumtif. Kalau kan menjadi aset yang tidak berdampak ya. Menghasilkan. Tapi kalau ditabung, disisihkan, ditabung, itu nanti akan menghasilkan ke kita. Gitu. Oke. Nah, tadi juga kita sempat bahas tuh Pak soal pay later katanya Teh. Baik kan zaman sekarang tuh serba instan ya. Ada pay later, terus pinjaman online hadir sebagai solusi cepat. Tapi ternyata seringkali jadi jebakan. Bener. Nah, awalnya tuh kerasa ringan. Bener. Tapi ternyata lama-lama jadi beban. Nah menurut Bapak nih, gimana sih cara untuk memutus rantai ketergantungan terhadap pay later atau pinjol supaya orang tuh bisa fokus lagi ke mengelola keuangannya itu? Ya, jadi betul bahwa di dalam teori keuangan ada namanya istilah compounding interest. Jadi itu balikannya. Jadi kalau orang yang biasa nabung, biasa berinvestasi itu akan mendapat perlipat gandaan kekayaan ke atas kompon. Nah yang tadi yang senangnya pay later pinjol itu ke bawah malah ya. Kompon juga tapi ke bawah. Ini bertambah kaya, ini bertambah miskin. Betul. Gitu. Nah sebenarnya di dalam perencanaan keuangan itu pinjaman yang dibolehkan itu satu. Apa tuh Pak? Pinjam yang konsumtif ya misalnya. Selain kredit pinjaman yang usaha. Kalau pinjaman konsumtif itu satu. Yang kita pinjam ada underlying asetnya. KPR misalnya. Atau kita kredit pinjam konsumtif tapi beliin aset tanah atau apa gitu. Itu dibolehkan. Selain itu sebenarnya dalam ilmu perencanaan keuangan tidak boleh. Kartu kredit, pay later, apalagi pinjol. Nah, itu tidak boleh. Terus bagaimana cara mengubahnya? Iya, cara memutus rantainya. Cara mengubahnya. Yang pertama, mindsetnya dulu yang harus dirubah. Karena ini nanti akan jadi rantainya itu akan terus menerus ada ya. Terus berkembang ya. Gali lubang tutup lubang. Nah, itu. Yang ini ditutup lagi dari ini. Ini tidak akan berkesudahan, malah akan jadi bangkrut. Ya. Gitu. Nah caranya begini, satu mindsetnya sudah dirubah dulu, sudah positif dulu. Pingin punya tujuan untuk lebih sejahtera ke depan. Karena tidak akan sejahtera kalau masih basisnya dari pinjaman tadi, pinjaman online, pinjaman apa dan sebagainya. Nah caranya apa? Tapi kita masih punya penghasilan. Iya. Cek pinjaman, pinjol pay later yang bunganya besar, pokoknya besar, gitu ya. Pokoknya bunganya besar, pokoknya kecil. Angsurannya besar. Nah itu sisihkan penghasilan kita untuk dilunasin dulu. Sehingga pada saat itu dilunasin akan ada gap. Cash flow kita antara pendapatan dengan pengeluaran nanti surplusnya akan membentuk surplus baru. Gitu. Kan sekarang mepet. Betul. Mepet gitu ya. Surplusnya mepet, malahan mungkin mendekati minus. Nah, dengan itu dilunasin nanti akan ada longgar tuh. Nah,
kelebihan dari hasil melunasin itu sehingga menciptakan surplus yang lebih longgar, ini jangan dipakai konsumtif lagi, jangan self reward lagi. Iya, betul. Itu ditabungin. Oke. Tabungin lagi. Pada saat nanti sudah numpuk, tembak lagi untuk menutup pinjaman lagi. Itu. Sehingga nanti di waktu nanti beberapa waktu ke depan itu antara cash in dan cash out gitu tambah longgar. Oke. Gitu. Gapnya tambah longgar gitu. Karena sebenarnya katanya rumus kaya itu adalah jarak antara penghasilan dan gaya hidup. Oke. Paham nggak? Paham. Pada saat misalnya penghasilannya besar, gaya hidupnya tinggi, udah mepet tuh. Mepet, betul. Nah, pada saat gaya hidupnya penghasilannya besar atau penghasilan segini, gaya hidupnya biasa, itu akan punya jarak. Nah, jarak itulah namanya surplus. Surplus itu yang bisa kita alokasikan untuk nabung, untuk saving, untuk berinvestasi. Gitu. Itu yang akan menjadi pembeda ke depan. Jadi sebenarnya yang memutuskan rantai adalah lifestyle sih ya, mindset dan lifestyle ya Pak ya sebenarnya. Sok, gini. Biasanya kan ada yang, Pak, tapi kan penghasilan saya mepet, saya banyak pinjaman. Nah, itu gimana tuh Pak? Saya banyak hutang. Berarti kan itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Betul. Cek dulu timbulnya hutang. Karena apa ya? Pay later pinjol itu apakah untuk kebutuhan atau untuk keinginan gaya hidup? Nah, itu betul. Kebanyakan sebenarnya itu adalah keinginan gaya hidup. Sesuatu yang diciptakan sendiri. Pak, saya harus jalan-jalan ke luar negeri untuk healing. Supaya ngehilangin pusing. Pas jalan-jalannya dibiayai pakai pay later. Balik lagi. Pusing lagi. Kapan bahagianya, Mbak? Nah, betul. Sebenarnya gini, dalam perencanaan keuangan itu kita harus menciptakan yang tahap pertama itu level stability, itu menciptakan pondasi finansial. Oke. Pondasi finansial itu gini, kita punya cadangan dana darurat, punya uang, gitu ya. Punya, ukurannya itu minimal 3 sampai 6 bulan biaya pengeluaran bulanan kita. Oke. Jadi kalau pengeluaran bulanan kita 10 juta atau 5 juta, berarti kalau 3 bulan 15 juta. Kita harus punya cadangan supaya hidup kita tenang. Kalau ada kebutuhan, ada keinginan, tinggal kita tarik. Tapi kalau tidak ada, kemana tuh? Bisa ditabung lagi? Enggak, kalau tidak ada dana darurat. Tidak ada darurat, ya pinjam lagi. Pinjam lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita punya dana darurat, hidup kita tenang. Betul. Ada dana cadangan yang tertutup. Dan kita tidak perlu membayar biaya yang lebih. Karena kan setiap kita narik pinjaman, itu kan ada bunganya. Ada bunganya, apalagi kalau pinjaman pay later, pinjaman online, itu bunganya katanya besar sekali ya Pak. Besar sekali itu. Oke. Itu mengurangi penghasilan kita sebenarnya. Gitu. Karena biasanya rata-rata orang yang pinjaman online itu yaitu untuk gaya hidup, untuk FOMO tadi. Nah, itu sebenarnya yang harus disadari ya, disadarkan gitu ya kitanya. Sebenarnya hidup dengan biasa-biasa aja, tanpa harus validasi orang lain. Yang penting kita punya fondasi finansial yang kuat, pengelola keuangan yang sehat, kan kita bisa tenang sebenarnya. Betul, gitu. betul sekali. Nah, mungkin ini Sobat PR bakalan relate banget. Dan bakal aku tanyain juga. Nah, apakah Pak di indis ekonomi katanya ya, menabung itu masih mungkin gak sih dilakuin oleh masyarakat yang ngerasa gajinya tuh cina numpang lewat katanya. Penghasilannya mepet cina numpang lewat. Atau sebenarnya bukan soal besar kecil penghasilannya, tapi cara menabung kitanya yang belum tepat Pak. Betul. Jadi sebenarnya banyak yang ngomong bahwa katanya gini, emang menabung aja bisa kaya? Nah, iya betul. Tapi orang tidak akan bisa kaya tanpa menabung. Karena untuk bisa kan orang kaya itu berinvestasi. Betul. Untuk berinvestasi butuh apa? Butuh uang. Butuh uang. Uangnya dari mana? Dari penghasilan. Nabung, ngisihin. Gitu. Jadi apakah zaman sekarang masih relate Pak nabung?
Itu sangat penting. Jadi mau kecil, misalnya sekedar kita bisanya nyisihin 50.000, bisa nyisihin 100.000, even 10.000 juga tidak apa. Yang penting membentuk mindset Oke. bahwa kita menyisihkan. Ingat ya, nabung itu seharusnya bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Menyisihkan. Oke. Ada istilah Sunda namanya ngeret nende nyimpen poho. Apa artinya tuh, Pak? Bolehnya masuk bahasa Sunda di sini. boleh dong. Ngeret nende nyimpen poho. Jadi kan berarti di penghasilan dikeret di awal. Pas gajian keret, potong dulu, simpen dan lupakan gitu. Jangan diingat-ingat. Gitu. Ada hubungannya tahun ini. Meskipun kecil, tapi itu akan membentuk pola pikir dan membentuk kebiasaan. Okay. Pada saat, nanti akan bergeser, Mbak. Yang tadi senangnya apa namanya? Spending, scrolling, unboxing dan sebagainya. Sekarang jadi akan senang. Wah, uang saya bertambah segini. Uang saya, nah itu sudah bagus. Mindsetnya sudah bergeser. Itu sudah bagus. Oke. Karena sebenarnya dari mindset ini. Iya, itu. Kalau sudah timbul rasa senang, uangnya bertambah di rekening, ada akumulasi aset, itu sudah benar. Sehingga itu juga nanti akan ngerem. Kalau yang biasa gitu, wah beli kopinya, kopi apa ya? Ini kopi yang bermerek atau cukup kopi ini aja. Kan bisa. Atau misalnya beli barangnya yang ini atau yang ini. Jadi ada pilihan ya Pak ya? Itu akan menabung itu bukan soal angkanya, tapi juga akan mengarahkan mindset, mengarahkan perilaku dan mengarahkan kebiasaan. Meskipun sedikit. Jadi lakukan dulu coba. Oke. Nah Sobat PR, aku lihat tadi tuh lumayan rada salfok ya. Karena di luar tuh lagi ada bazar payday yang tadi aku bilang di awal. Jadi kepo juga sih, apa kita ke bawah dulu kali ya Pak ya? Kita coba lihat dulu kira-kira di bazar payday kali ini ada apa aja. Jadi buat nextnya, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, yuk kita lihat kira-kira di bazar payday ini ada apa. Sobat PR, tadi aku udah ke bawah nih, udah jajan-jajan juga di bazar payday dari Bank BJB. Udah coba-cobain banyak banget, ternyata setiap bulan tuh tenan itu berubah-berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman Sobat PR semua yang mau datang setiap tanggal 24 atau tanggal 25 bisa banget langsung datang aja ke BJB. Nah sekarang kita balik lagi bareng sama Bapak Maman. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas nih soal perencanaan atau soal tabungan BJB gitu ya Pak ya. Dari mulai gimana caranya kita menabung, terus soal banyaknya masyarakat sekarang tuh yang FOMO-FOMOan. Nah sekarang nih aku dengar ya, di Bank BJB sendiri tuh ada tabungan rencana nih ya Pak ya. Katanya namanya tuh tanda mata rencana. Nah dilihat dari berbagai tantangan juga kebiasaan finansial tadi, Bank BJB itu kan menghadirkan yang namanya tuh BJB Tanda Mata Rencana. Nah apa sih yang menjadi latar belakang Bank BJB menciptakan produk tabungan rencana tersebut tuh Pak? Oke, ya jadi produk Tanda Mata Rencana itu untuk memfasilitasi perencanaan keuangan nasabah, masyarakat gitu ya. Yang tadi kita obrolin kaitan dengan perencanaan keuangan kan harus ada instrumennya. Harus ada medianya untuk memfasilitasi itu. Makanya Bank BJB mengeluarkan produk namanya Tanda Mata Rencana. Jadi di dalam perencanaan keuangan kan ada alokasi finansial, ada fondasi finansial, ada tujuan finansial. Nah untuk memfasilitasi itu butuh alat instrumen investasi atau instrumen savingnya. Ya, salah satunya yaitu Tanda Mata Rencana. Jadi di dalam misalnya alokasi finansial kita setiap bulan kan ada savingnya, ada nabung, atau menyisihkan uang dari penghasilan kita. Nah itu bisa menggunakan Tanda Mata Rencana. Jadi kita yang sudah punya rekening Bank BJB nanti dibukakan Tanda Mata Rencana. Tanda Mata Rencana itu bisa memfasilitasi setorannya itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Oke. Dan itu sifatnya auto debit. Oke. Nggak harus ribet gimana.
Dan bukanya juga bisa di HP Oh, bisa tanpa di harus datang ke kantor Bank BJB, jadi lebih bisa via fleksibel. online gitu ya, Pak, ya? Online, Oke. gampang, mudah. Satu, fleksibel. Yang kedua, setorannya juga bisa mulai 10.000 bisa, Mmm. 50.000 bisa, 100.000 bisa dan seterusnya. Oke. Gitu. Lalu keunggulan lainnya, ini kan kita saving ini bagaimana bukan hanya sekedar nabung, Betul. tapi juga ada akumulasi dan ada perkembangan asetnya, Betul. dananya. Nah ini bunganya itu atau imbal hasilnya itu lebih gede Ah, setara deposito. berarti sekitar berapa persen tuh, Pak? Ya 3,5 Mmm. gitu. Bayangin nggak ada tuh yang misalnya kita nabung 100.000 bunganya setara deposito kan nggak Deposito, ada, iya nggak iya, ada bener banget. gitu. Jadi Oke. itu keunggulannya. Sebenarnya di dalam tanda mata rencana itu selain memfasilitasi saving Mhm. juga untuk memfasilitasi tujuan keuangan. Misal Betul. tadi Mbak Acit misalnya pingin jalan-jalan, ada loh Iya. yang nulis itu judulnya bebas. Kita Oh. bisa nulis judulnya macam-macam silakan. Ada yang nulis motor impian misalnya. Ada nulis jalan-jalan. Ada yang nulis juga buat kuliah anak. Ada yang nulis Iya. macam-macam judulnya. Ada juga yang nulis pengen kaya, ada juga banyak. Atau misalnya usia berapa gitu nanti pingin punya uang 500 juta atau 1 M. Itu macam-macam silakan. Itu impiannya kan, tujuan finansialnya. Gitu. Silakan judulnya ketik sendiri. Jadi bisa sekalian manifestasi ya, Pak, ya? Iya, judul di tabungan rencananya itu. Iya. Tadi misalnya Mbak Cid jalan-jalan misalnya, Iya. buat jalan-jalan. Ada loh yang nasabah kita juga nulisnya gitu, buat Buat jalan-jalan. Jadi nanti jalan-jalan, misalnya jalan-jalan keluar kan. Iya. Nah itu misalnya target dananya 50 berapa? Misalnya 10 juta. 10 juta. Misalnya. Nah 10 juta. Nah itu nanti buat jalan-jalan misalnya kemana? Ke Singapura atau kemana gitu ya. Nah di situ nanti kira-kira bulanannya berapa? Untuk berapa lama? Iya. Gitu. Misalnya ya tadi kan bisa mulai dari 10.000. Atau misalnya isinya mau 200.000, mau 500 silakan. Oke. Nanti akan berakumulasi terus. Dan di situ selain tadi bunganya mahal, dia ada compoundingnya. Karena ada kapitalisasi. Jadi si imbal hasilnya si bunganya itu berbunga lagi. Oh, Gitu. iya. Itu keunggulannya di situ dengan tanda mata My Goals ini. Jadi ada memfasilitasi yang tadi saya sampaikan tentang perencanaan keuangan untuk compoundingnya itu dapat di situ. Karena berkembang terus ya, Pak, ya. Kemudian misalnya Mbak Acit itu pada saat tadi misalnya jangka waktunya misalnya buat jalan-jalan atau buat umroh misalnya. Bisa juga. Ya, baru 5 bulan ternyata ada kebutuhan mendesak. Itu bisa dicairin. Oh, bisa. Bisa tinggal klik cair. Tapi kalau dicairin Dan tanpa denda. baru saya mau nanya, itu ada penaltinya gitu nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Ini sebenarnya produk yang apa yang menurut saya ini kalau diketahui oleh masyarakat ini sangat unggul. Iya. Terus ya tadi bisa ini produk untuk tujuan investasi masa depan, tapi kalau ada kebutuhan bisa dicairin. Tanpa denda. Nggak ada penaltinya juga. Kalau kebutuhan mendesak gitu ya. Kemudian bebas biaya administrasi. Oh iya. Free. Kalau tabungan biasa ke tabungan yang lain, kalau bank lain kan administrasi ya. ada ya biayanya. Misalnya ini baru juga tumbuhnya dana segini, kepotong lagi. Ini nggak ada. Sama sekali nggak ada. Berarti banyak banget keunggulannya. Ini keunggulannya kalau misalnya sudah memahami tentang tadi perencanaan keuangan. Nah, medianya, sarananya bisa menggunakan ini. Oke. Misalnya kita sebagai pegawai punya tujuan misalnya ingin apa? Beli kendaraan. Iya, boleh. Motor misalnya motor impian 50 juta. Bisa tulis itu. Setiap bulan penghasilan gaji kita sisihin. Nah yang tadi menyisihkan saving itu bisa auto debit tuh oleh sistem. Oke. Mau 1 juta sebulan, 1 juta. Gitu. Nanti akan berakumulasi pada saat uang udah numpuk bisa baru kita belikan. Termasuk juga itu bisa jadi dana darurat juga, dana cadangan. Karena misalnya tujuannya buat beli motor, nggak tahu kita punya kebutuhan mendesak ya udah pakai itu aja.
Tanpa gitu. denda, tanpa penalti. Ya, Wah, mantap karena tanpa banget sih penalti ini. gitu. Coba kalau yang lain mah kan dicairin harus ada Iya, bayar bayar penaltinya. penaltinya. Atau misalnya uangnya sudah terkumpul 25 juta. Paling bisa dicairin misalnya 20 juta gitu kan. Oh, ini bisa full berarti Kali cairinnya, Pak? full Oh, plus pengembangannya. pengembangannya juga. Mhm, Berarti sama bunga-bunganya bisa cairin heeh. juga. Dan gampang, nggak harus Datang nelpon kemana, datang ke kantornya, tinggal pencet aja di situ. di aplikasi Digi Di itu ya, Pak? aplikasi Diginya, di tanda mata rencananya. Klik, udah uang cair. Wah, keren sih. Dan beda dengan kalau kita invest di capital market atau di reksadana itu kan uang masuknya H+2. Iya, iya, iya. Sekarang kita misalnya di redam atau jual, uangnya masuknya kan H+2. Ini kita pencet klik, uang saat itu juga masuk. Oh, real di time rekening. berarti, Pak Iya, ya? uang masuk di rekening. Coba sesimpel apa ini? Banyak banget keunggulannya. Banyak nanti sebenarnya kalau kita sebagai pegawai wirausaha yang di sini semua gitu kan ngisiin buat anak sekolah nih, anak saya 5 tahun lagi mau kuliah, isiin nih 100.000. Misalnya setiap hari dagang di pasar atau toko di mana dapat untung 200 misalnya, 100 mau disisihin. Itu bisa. Yang tadi yang harian itu bisa 10.000 loh. Iya, minimalnya tuh 10.000. Bisa 10.000 dan auto debit. Gitu. Praktis ya? Praktis banget sih, praktis banget. Nah, tapi Pak, aku penasaran nih, apa sih yang ngebedain tabungan tanda mata rencana ini sama tabungan biasa? Oke. Jadi kalau tabungan yang biasa kan sebenarnya kebanyakan dari kita itu sebenarnya untuk memfasilitasi kebutuhan transaksional kita. Ya. Bisa untuk menampung gaji, kemudian uang yang ada di situ kita ya simpan untuk nanti belanja, beli, transfer kan itu. Itu kebutuhan transaksional gitu. Tapi kan dulunya sebenarnya yang namanya tabungan itu asal katanya dari nabung tujuannya kan, nyimpen. Tapi sekarang ini kan tabungan dengan dilengkapi dengan mobile bankingnya itu bergeser kan. Tabungan itu jadi alat transaksi kan sekarang. Kenapa nabung di bank ini? Buat supaya mudah bayar-bayar dan sebagainya gitu kan. Nah, yang menjadi pembeda si tanda mata rencana ini sebenarnya mengembalikan fungsi awal untuk saving. Untuk nabung, untuk merencanakan keuangan masa depan. Kalau uangnya kita simpan di situ, Pak saya mau di satu itu aja, satu rekening. Itu nanti sulit bagi kita. Nggak kekontrol. Iya. Pokoknya misalnya uang masuk 10 juta, pokoknya 5 juta saya mau pakai buat belanja-belanja. Nanti yang 5 jutanya mau saya simpan. Sulit biasanya. Iya, karena takutnya kepake. Karena uangnya ada di satu rekening itu. Rekening yang sama. Apalagi gampang sekarang kan bayarnya pakai kris, tinggal scan. Gak kerasa aja. Transfer gampang gampang. Nggak taunya, loh kan mau nabung tadinya kan udah nggak ada lagi kan gitu. Nah, tapi kalau dipisahkan, disisihkan kan kita juga bisa mantau. Kan pada saat misalnya 10 juta, langsung split misalnya 5 juta. Jadi kan kita tahu bahwa untuk kebutuhan kita hanya 5 juta. Untuk membiayain kita kebutuhan keinginan 5 juta. Padahal sebenarnya kan uangnya kita ada 10 juta, cuma beda kamar. Beda rekening. Jadi ada kantong-kantongnya gitu ya, Pak? Ada kantong sendiri. Jadi ini akan mempengaruhi mindset kita dan psikologi kita. Betul. Soal uang saya misalnya nanti belanjain 1 juta, belanjain 2 juta. Uang saya tinggal 2 juta. Padahal sebenarnya ada 5 juta. Padahal uang ini ada di sini. Itu sebenarnya cara untuk memfasilitasi dan membentuk mindset dan psikologi kita. Oke. Itu nanti akan kejaga. Karena kan sebenarnya menggerakkan untuk belanja dan semua kan diri kita. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Gitu. Itu bedanya. Nah, tadi juga kan Bapak bahas soal ternyata nominalnya sangat terjangkau ya. Nah, itu kalau kalau misalnya baru mau buka rekening itu biasanya nominalnya berapa sih Pak kalau kayak gitu? Kalau kita tabungan tanda mata kita bisa 50.000. Dari start buka rekeningnya? Ya, buka rekening 50.000. Setelah itu baru auto debitnya bisa dari 10.000. Ya, nanti ini kan ada tabungan kitanya. Tabungan tanda mata kitanya. Nanti untuk buka lagi di My Goals itu nggak harus datang ini untuk tanda mata rencananya. Gitu. Nanti auto debitnya dari rekening induk ini. Oke. Gitu. Jadi bisa ternyata tuh buat sobat PR yang tadi bahas soal gajinya numpang lewat. Nah, gitu. Boleh sekarang juga lewat, tapi lewatnya ke tujuan yang tepat. Nah, betul sekali. Gitu kan?
Kalau kemarin kan numpang lewatnya ya lewatnya keluar. Kalau sini kan lewatnya ke sini. Iya, Di sini lewat tapi di sini ada. Oke. Itu sebenarnya. Nah, sebagai Gen Z nih ya Pak, aku juga Gen Z nih kebetulan. Iya. Kita tuh kan lumayan BM tuh banyak mau. Pengen punya tabungan yang tujuan tuh beda-beda. Kayak tadi kan ada yang mau liburan, mungkin ada yang mau nikah juga, terus ada yang mau buat beli gadget apa segala macam gitu ya. Nah ternyata dari tanda mata rencana juga, itu tuh memungkinkan buat nasabah tuh punya lebih dari satu tabungan ya Pak ya? Betul. Nah itu bisa dijelasin lagi gak sih Pak kayak gimana konsepnya? Ya yang tadi saya sampaikan bahwa ini untuk memfasilitasi salah satu fungsinya ya, berbagai tujuan keuangan. Tadi, memang saya keliling ke itu banyak juga pegawai tapi milenial, ada juga Gen Z. Tadi tujuan finansialnya kadang-kadang aneh-aneh gitu tadi. Ya. Ada yang nulis jalan-jalan gitu kan. Oh iya ya, jalan-jalan juga harus nabung ya gitu kan. Ini ada. Terus ada juga yang buat persiapan nikah. Terus ada malahan saya literasi keuangan di sekolah ya SMP kalau nggak salah. Itu mereka juga sudah paham. Jadi uangnya itu dia sisihin misalnya untuk beli HP. Untuk beli laptop. Itu dari nabung. Dari nabung. Jadi dengan My Goals ini bisa difasilitasi. Bisa 10 rekening juga mah enggak. Misalnya nih, Mbak Aziz misalnya satu buat jalan-jalan. Satu lagi buat persiapan nikah. Misalnya, kan sekarang mahal ya. Apa namanya biaya itu. Ini kan ada tuh. Terus mau buat apa lagi misalnya buat apa kendaraan, beli gadget. Iya misalnya dipoto tuh bisa difotonya bisa ditayangin di situ. Misalnya foto iPhone 17. Oh jadi dimasukin ke rekening gitu ya? Fotonya nanti mungkin bisa ditampilin di situ ya. Bisa di situ. Contoh-contohnya di kita. Motornya fotoin di situ. Judulnya gimana kita. Itu. Kalau ibu-ibu biasa ke sana nulis judulnya itu ini buat pensiun. Bisa buat pensiun juga loh. Buat pensiun nanti pada saat pensiun dapat pensiunannya dari uang itu termasuk juga dari perusahaan atau dari taspen gitu. Nah, ada juga yang buat sekolah anak. Misalnya anaknya mau kuliah 5 tahun lagi dari sekarang sih. Mulai nabung ya. Gitu. Banyak macamnya. Oke. Jadi buat teman-teman sobat PR semua, itu juga jadi bentuk manifestasi loh. Mau liburan, mau nikah, sambil nabung, sambil setiap buka, bisa nih beli motoran, bisa nih beli kendaraan gitu ya. Keren-keren banget. Nah tapi Pak, kalau misalkan ya, di tengah-tengah, kita kan namanya kehidupan ya, kadang keuangan juga tuh berubah-ubah. Nauzubilahnya kalau pendapatannya kurang, atau misalkan amin, ternyata income-nya naik ini ya. Jika di tengah jalan terjadi perubahan seperti itu, apakah nasabah tuh bisa menyesuaikan nominal setoran atau jangka waktunya Pak? Bisa. Sebenarnya kan ini fleksibel. Tadi misalnya ya tinggal ada kebutuhan mendesak, cairin aja. Buka lagi gitu kan. Tinggal buka lagi rekeningnya dengan sesuai dengan tadinya misalnya saya setorannya misalnya 500.000. Tapi sekarang udah berkurang ya. Buka aja lagi yang misalnya kemampuan setornya yang 100.000 gitu atau mau yang 50.000 silakan yang itu cairin. Gitu. Oh jadi bisa dirubah-rubah. Sefleksibel itu. Tapi ada ini nggak sih Pak minimal umur untuk bikin tabungan ini? Kalau sebenarnya yang untuk tanda mata rencana ini ya yang My First bisa ya. My First juga bisa. Asal sebenarnya kan ini pintu masuknya di mobile banking ini. Sepanjang diginya sudah dibuka, aktif. Nanti bisa buka untuk tanda mata rencana. Sebenarnya kan kita ada tabungan My First ya untuk anak-anak. Itu sekarang sudah bisa atas nama anaknya dengan QQ orang tuanya. Nah itu bisa difasilitasi juga dengan mobile bankingnya. Jadi mungkin bisa sebenarnya yang nabungnya itu mamahnya. Tapi bisa pakai nama anaknya gitu. Kan kayak gitu ya. Yang di sekolah-sekolah kan kayak gitu ya biasa. Kalau di sini kan lebih jelas. Misalnya, nah yang kemarin yang ditabungin tuh benar ada nggak uangnya? Ada, tinggal cek aja dari ini. Jadi nggak ada, kalau zaman sekarang mah Pak, kalau misalnya THR anak teh suka ada yang sebutannya investasi bodong, Cina. Bener. Jadi dipakai sama ibunya. Nah itu benar-benar. Jadi bisa buat ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi kan lebaran nih, dapat THR anaknya, bisa langsung dimasukin juga ya ke situ. Bener loh.
ini saya boleh cerita pribadi ya? Boleh. Jadi saya gini, anak saya pingin hadiah lah gitu ya, hadiah atas achievement-nya. Tapi saya selalu mendidik untuk menabung, ada usahanya gitu ya. Iya. Ada usahanya. Oke, kata saya, Papa fasilitasi. Nanti Papa sisihkan setiap bulan, kemudian dari adik sisihkan 2 di situ. Jadi nabungnya pakai itu. Nabung bareng gitu jadinya. Tabungan rencana itu, Tabungan rencana itu. Misalnya buat beli itulah gadget ya. Sehingga ada apa ya? Kebentuk psikologinya. Oh, berarti saya harus usaha. Iya. Meskipun usahanya hanya nabung aja gitu. Jadi kalau mau mendapatkan sesuatu tuh harus ada nabungnya dulu Ya, ya. itu kan membentuk mindset sejak kecil gitu. Oke, tapi aku jadi penasaran sih soal tanda mata rencana ini. Mungkin Sobat PR juga di rumah lumayan penasaran ya. Jadi mungkin di sini bakal ada video, penayangan video. Yuk langsung aja kita saksikan bersama-sama tanda mata rencana. Nah, dari tadi kita udah banyak bahas nih Pak ya mengenai tabungan rencana tanda mata, mulai dari benefitnya, fiturnya, terus banyak banget tadi yang kita obrolin. Tapi nih Pak, kalau boleh tahu, ada nggak sih Pak cerita nasabah yang paling bikin berkesan yang berhasil mewujudkan mimpinya melalui tanda mata berencana? Boleh dong di-sharing? Ya, banyak sebenarnya nasabah yang memanfaatkan produk tanda mata rencana ini untuk mencapai tujuan finansialnya. Yang misalnya ada yang dia membuka tanda mata rencana ini untuk mengumrohkan orang tuanya. Jadi dia sengaja nabung dengan tanda mata rencana dengan target dananya itu untuk biaya umroh orang tuanya. Jadi dia split, mungkin karena orang tuanya 2 gitu ya. Jadi buat buka 2 rekening. 2 rekening. Dengan target dana kalau nggak salah ada yang 30 juta atau 35 juta. Sisihin setiap bulan. Nah, ada ya mungkin di 12 bulanan atau sampai 15 bulanan baru akan tercapai. Tapi itu kan sudah diniatkan, bahwa ini untuk umroh orang tuanya. Gitu. Jadi bisa mengumrohkan orang tuanya, tapi dengan cara tidak membebani keuangannya. Karena ya disisihkan itu setiap bulan, nabung gitu. Kemudian ada juga yang yang baru kerja. P3K lah. P3K, ASN P3K yang baru kerja. Mungkin ada rencana mau nikah. Ya, dia tahu mungkin kalau nikah itu biaya itunya lumayan ya. Nah, ternyata dia ini memanfaatkan itu. Jadi setiap bulan itu nyisihin auto debit tadi pakai tanda mata rencana. Tapi mungkin ya sudah komitmen dengan calon pasangannya gitu, sudah komitmen nanti setelah uangnya ini akan dijadikan. Ada lagi yang lebih berkesan. Ini ASN juga. Katanya gini, Pak Maman, dulu itu saya sering nabung 100.000 per minggu atau per hari lah gitu. Tapi saya mah nabungnya nggak di Bank BJB, nabungnya di kantor pos. Kenapa Pak nabungnya karena ya saya malu katanya 100.000 gitu. Nah, sekarang sudah ada My Goals, itu dia auto debitnya jadi pakainya itu. Gitu. Pakai tanda mata rencana gitu. Ya. Karena dia punya tujuan. Jadi setiap penghasilan itu mungkin per minggu atau apa itu sisihkan untuk tujuan, saya nggak tahu tujuannya dulu apa gitu, tujuan keuangannya apa, tapi itu terus dilakukan. Nah, sekarang berpindah, jadi karena lebih praktis, jadi pakainya tanda mata rencana gitu. Kemudian ada juga yang SMA lah ya, SMP atau SMA, anak-anak yang dia tuh punya penghasilan sampingan, bantu jualan
punya tantenya, atau ada juga yang dia buat kreativitas ya, dibikin desain di Canva dan sebagainya. Dia punya penghasilan, tapi si penghasilannya itu enggak dia tadi self reward itu langsung belikan dihamburkan gitu ya. Udah itu enggak, ditabungin, ditumpuk terus karena dia punya tujuan. Mungkin pingin beli laptop yang bagus gitu, atau pingin beli HP yang bagus gitu tanpa memberatkan orang tuanya. Aduh. Jadi ya dibantuin lah nanti pada saat ini mungkin sama orang tuanya, tapi sebagian besar mungkin 70% itu dari hasil keringatnya dengan cara nabung ini. Nah ini sebenarnya bisa apa namanya ya, tadi kan katanya kalau Gen Z itu kan lebih pragmatis, biasanya kalau banyaknya pinginnya self reward dan sebagainya, tapi enggak loh, ada yang memahami tentang itu. Dia menghargai kerja kerasnya, memahami tentang cara mengelola keuangan, jadi uangnya itu ditabungin untuk tujuan yang lebih besar. Itu tujuan yang lebih besar, mungkin ada impian barang yang lebih besar gitu. Kalau nggak tertanam itu kan biasanya supaya kita bisa membeli barang yang lebih besar, cara mudahnya apa biasanya? Kredit, gitu kan. Tapi kan itu akan membebani ke depan. Gitu. Tapi ini mah nabung dulu, nyisihin dulu, gitu. Jadi tidak memaksakan ya. Ya, dan bisalah tercapai barang impiannya itu. Misalnya yang menurut kita, misalnya laptop, apa namanya? MacBook atau apa gitu kan, harganya lumayan gitu, atau gadget apa gitu, tapi dengan cara terus nyisihin bisa tuh tercapai barang impiannya, dan rasanya itu lebih bangga. Iya betul, karena 70% ini hasil dari keringatnya, 30% ditambahin sama bapaknya. Nah ternyata Sobat PR, Tanda Mata Rencana ini udah banyak membantu banget masyarakat yang tadi mau menabung, dari mulai mau umrohin orang tuanya, keluarganya, terus ada juga yang buat menikah, terus ternyata ada juga yang buat modal sendiri. Sebenarnya gadget itu, beli gadget juga butuh modal sendiri juga gitu ya Pak ya. Wah ternyata Tanda Mata Rencana ini banyak sekali benefit dan keuntungannya ya. Dan bisa menginspirasi orang. Betul. Dari yang tadinya uangnya itu habis untuk pengeluaran yang tidak terhitung, sekarang menjadi ada kebiasaan uangnya itu disisihkan untuk ditabung. Betul. Nah, tadi kita udah ngobrolin banyak juga nih. Kalau dirangkum secara keseluruhan ya Pak, menurut Bapak kenapa BJB Tanda Mata Rencana ini layak menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat? Oh, sangat layak. Kenapa tuh Pak? Yang pertama kan sebenarnya yang tadi saya sampaikan, bahwa perencanaan keuangan atau lebih kesananya itu nabung, secara simpelnya nabung, itu sepertinya sederhana, tapi menurut saya itu hal yang sangat penting. Karena kita juga kan menjalani kehidupan, di dalam menjalani kehidupan ini kan tidak terlepas dari keuangan. Betul. Kita punya penghasilan, tapi bagaimana penghasilan itu bisa berdampak lebih baik untuk masa depan kita. Jadi kita bisa punya mindset, punya pola pikir menyisihkan, menabung, mengakumulasikan dana kita, aset kita untuk kesejahteraan di masa depan. Nah, salah satunya melalui Tanda Mata Rencana tadi, dengan berbagai kelebihannya. Iya. Bisa lah, saya berani membandingkan Tanda Mata Rencana dibanding ada juga tabungan rencana di yang lain gitu. Tapi ini sangat-sangat lebih baik. Tadi kan bisa setorannya mulai dari 10.000, 50.000, kemudian bisa harian, mingguan, bulanan, kemudian bebas biaya administrasi, kemudian imbal hasil bunganya setara deposito, kemudian kalau ada mendesak mau dicairin bisa, dan saat itu juga uang masuk di rekening, dan juga tanpa penalti. Apalagi yang kurang. Iya. Masya Allah ternyata ya. Gitu. Tanda Mata Rencana ternyata benefitnya banyak banget, untungnya banyak banget juga. Yeah. Jadi buat masyarakat, sangat buat teman-teman Sobat PR yang mau. Tapi aku juga jadi penasaran sih Pak. Boleh nggak sih Pak di-spill gimana langkah-langkah untuk membuka rekening BJB Tanda Mata Rencana ini Pak? Jadi pertama,
Pertama kita masuk ke aplikasi BJB Digi ya, BJB Digi. Nah, di dalam BJB Digi ini ada tanda mata rencana atau tanda mata My Goals. Oke. Tinggal klik. Nah, kemudian bagaimana cara bukanya? Tinggal buka My Goals. Klik, nanti baca syarat ketentuannya. Klik, setuju, sudah. Oh, ini tadi yang foto itu ya Pak ya? Nah, ini fotonya misalnya, ya tergantung nanti fotonya, misalnya foto barangnya. Mau misalnya ada HP kita fotoin. Foto HP ya. Nah, foto apa saja ini bisa. Oke. Supaya lebih memotivasi bahwa ini lebih apa namanya? Wah, saya harus nabung, saya harus nabung. Iya. Jadi punya goalsnya gitu ya Pak. Nah, Jadi tinggal semangat. tulis buka rekeningnya apa, kemudian Itu goalsnya ya. tujuan dan sebagainya. Tujuannya apa misalnya? Pengen kaya, misalnya gitu kan gampang tuh. Ya, kemudian masukin target dananya misalnya berapa? 100 juta. 100 juta. Nah, ini. Kemudian reguler programnya. Selanjutnya, setoran awalnya misalnya 500.000 atau 50.000 lah. Untuk setoran awal juga bisa yang 50.000 Pak? Ya. Nah, ini bulanan misalnya karena saya 100.000 setoran 100.000 awal. ya setoran awal. Oke. Nah, ininya nominal auto debitnya mau berapa bulanannya gitu ya? berapa? Misalnya 500.000 atau 50.000 lah. Oh, dan auto debit itu bisa di custom 100.000. juga ya Pak? Bisa. Nah, ini mau di tanggal berapa di auto debitnya? Misalnya tanggal gajian. Tanggal gajian tanggal 25 gitu kan. Udah jadi. Sesimpel itu ya ternyata. Oh, ini. Gitu. Simpel banget ternyata ya Pak. Kan kurang dari 1 menit ya? Iya. Aku kira tuh kayak harus ada pengecekan dulu, pengesahan segala macam. Ternyata enggak ya. Sesimpel itu. Kalau manual yang biasa kalau kita ke bank kan iya, harus ngantri. Ngantri dulu. Ngantri belum ngisi dokumen dan sebagainya gitu kan. Pas udah fotokopi ini, fotokopi ini dan sebagainya. Habis tuh sejam lebih. Iya, lebih kayaknya. Baru sih, jadi gitu kan. Terus kalau mau butuh apa-apa harus datang ke kantornya lagi. Enggak, ini dalam genggaman tangan. Simpel sekali sih. Gitu. Itu sangat mudah dijangkau apalagi buat Gen Z kayaknya anak muda udah pasti gampang banget. Jadi sebenarnya sekarang Bank BJB lebih mengarah kepada Gen Z, memfasilitasi Gen Z, milenial gitu ya, Gen Y gitu kan. Yang mereka itu serba praktis pinginnya. Ya, mudah, praktis, seamless gitu kan. Cepet gitu ya. Gak mau yang ribet. Gitu kan. Tek gampang. Sok. Yang Gen Z suruh ke kantor cabang ngantri lama nggak akan betah. Saya yakin nggak akan betah. Ya. Apalagi weekday kan, kalau misalnya kantor kan weekday, Gen Z juga pernah kerja. Iya. Dengan begini kan cepat. Oke. Nah, kita sekarang udah di akhir sesi obrolan kita pagi hari ini. Boleh nggak sih Pak kasih kesan dan pesan untuk sobat PR atau anak-anak muda mengenai pengelolaan keuangan? Boleh Pak, silakan. Oke. Terima kasih. Jadi kalau saya punya basic sebagai perencana keuangan, ya pribadi nih. Jadi apa yang saya sharingkan tadi merupakan pengalaman pribadi. Saya basic sebagai perencana keuangan dan juga saya sebagai investor. Gitu. Jadi apa yang saya dapatkan sekarang itu dari bagaimana memahami dan menyadari tentang perencanaan keuangan. Betul. Itu penting. Pemahaman dan kesadaran tentang perencanaan keuangan itu membuahkan hasil sehingga saya bisa mengakumulasikan aset keuangan seperti ini. Oleh karena itu, ke rekan-rekan semua, hal yang pertama yang harus dibangun adalah mindset. Mindset dan kebiasaan untuk yang paling praktisnya adalah untuk biasa surplus. Jadi antara pendapatan dengan pengeluaran itu harus surplus. Cash flow-nya harus surplus. Yang kedua, punya kesadaran dan kebiasaan nabung. Betul. Sisihkan, tabungin. Nah, setelah itu nanti apakah yang tahap pertama untuk membangun pondasi finansial, dana cadangan, supaya kita tenang kalau ada apa-apa, atau misalnya untuk
punya tujuan-tujuan tadi, tujuan finansial untuk misalnya barang impian ataupun ada Liburan. rencana liburan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ya kita apalagi nanti ke depan setelah itu adalah berinvestasi. Gitu. Setelah nabung tahapan berikutnya berinvestasi. Nah, di dalam berinvestasi nanti tujuan akhirnya kita akan mencapai bebas finansial, bebas keuangan. Di mana nanti ke depannya kita punya passive income yang melebihi dari kebutuhan bulanan kita atau living cost kita, kebutuhan dan keinginan kita. Nah, di situ sudah kita punya kemandirian secara finansial, punya kekuatan, punya fondasi finansial yang kuat, dan kita punya bebas secara finansial. Jadi yang selama ini kita bekerja misalnya, atau yang mau masuk kerja, gimana kita bekerja untuk mencari uang, bagaimana nanti ke depan itu si uang itu bekerja untuk kita. Ada salah satu yang menyampaikan bahwa pergunakanlah penghasilanmu untuk membiayai investasimu sampai dengan investasimu bisa membiayai kebebasanmu. Ada tuh yang gitu. Gimana coba kalau kita punya investasi yang bisa membiayai kebebasan kita? Luar biasa kan? Ini sama juga dengan bebas finansial tadi, gitu. Itu sebenarnya, dan cara mudah untuk bisa memfasilitasi tadi, tahap awalnya adalah membiasakan menabung, dan menabung pergunakanlah, optimalkan tanda mata rencana. Dengan berbagai kelebihan yang tadi disampaikan. Saya yakin itu sebagai salah satu jalan, rumus untuk sejahtera, rumus untuk bertambah kaya dan hidup lebih tenang. Oke, terima kasih banyak Pak Maman. Tapi saya juga setuju sih Pak, karena Gen Z sekarang itu emang goals itu financial freedom, katanya karena pengen slow living in Switzerland. Cuma biasanya kalau Gen Z itu lebih pragmatis dan ingin cepat. Ya betul. Sebenarnya tidak ada rumusnya cepat kaya, tidak ada. Tapi lebih kepada bertambah kaya, bertambah sejahtera gitu. Makanya harus punya kesabaran juga, tertanam kesadaran juga, dan kebiasaan juga. Betul. Nanti juga akan sampai di tujuannya. Jangan cepat-cepat gitu biasanya. Harus lebih slow ya, lebih sabar. Oke, baik Sobat PR, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan nih Pak. Dari perbincangan hari ini kita belajar banyak banget, dan kita belajar bahwa mimpi itu gratis. Tapi untuk mewujudkannya dibutuhkan rencana dan konsistensi. Nah, itu penting. Lewat BJB Digi, kamu bisa milih menu BJB Tanda Mata Rencana, menentukan target keuangan kamu, dan membiarkan sistem bekerja secara otomatis. Ya Pak, betul sekali. Yuk mulai dari sekarang, start small, big goals. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Maman. Terima kasih.